Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat? Alhamdulillah baik. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Ini masa pandemi gini pada di rumah aja kan ya? Iya. Di rumah, Bu. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mungkin bisa Mbak Asih yang memimpin doa. Silakan Baik. Mbak Asih. Baik, Bu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Asih. Ya, selanjutnya kita akan topik materi yang akan kita bahas itu terkait dengan pergaulan sosial dengan teman sebaya. Sebelumnya, mungkin ada yang tahu apa itu pergaulan sosial dengan teman sebaya? Mungkin Mbak Asih? Mungkin itu, Bu, hubungan teman sebaya gitu, Bu. Iya, menjalin interaksi seperti itu ya Mbak Kil? Iya, Bu, seperti itu. Oke. Ibu mau nanya satu-satu ya dari Mbak Daro deh. Selama menjalin interaksi dengan teman, ada hambatan atau permasalahan yang mungkin pernah Mbak Daro alami? Sering, Bu. Saya sering mengalami masalah dalam pertemanan. Misalnya, sering dibohongi, terus sering dihianati, sering dikucilkan. Kalau dikucilkan nggak sering, pernah. Terus dibully, pernah. Oke, berarti yang paling sering dialami itu tindak kebohongan ya antar teman. Iya, Bu. Oke, mungkin dari Mbak Asih. Iya, Bu. Kalau dari saya mungkin ini, Bu, interaksi sosialnya dengan teman juga sih, Bu, tapi bukan teman sekolah gitu, Bu, teman bermain aja di rumah seperti tetangga gitu, Bu. Ya, permasalahan yang dialami? Ya, interaksi saya kurang baik, Bu, dengan teman-teman bermain di rumah gitu, Bu. Saya merasa mereka tuh nggak pernah ngajak saya main gitu, Bu. Oh, jadi merasa kurang ada hubungan yang baik ya dengan teman Bu. di lingkungan rumahnya. Iya, Bu. Oke. Mbak Indang, permasalahan yang sering dialami atau dihadapi? Ketika apa, Bu? Maaf, Ya, Bu, di sini hujan jadi rada sedikit tidak terdengar. Oke, permasalahan yang sering Mbak Indang alami ketika menjalin interaksi atau pergaulan dengan teman. Oh, mungkin sering mengalami kesalahpahaman, Bu. Terus penyelesaiannya gimana itu? Apa didiskusikan bersama? Kalau masalahnya seringnya kayak ngehubungin temennya itu, tapi lewat personal chat gitu, Bu, nggak yang sampai teman-teman yang lainnya mengetahuinya gitu. Jadi antara saya sama internal ya penyelesaiannya. iya. Halo, Bu. Suaranya terputus, Bu. Halo. Halo, Bu. Halo, Bu. Kalau ya bisa dilanjutkan Mbak Akil.
permasalahan yang mungkin sering dialami? Mohon maaf Ibu, suaranya tidak terdengar. Oke, sekarang terdengar. Terdengar, Bu, Lumayan. tapi kecil. Lumayan, Bu. Gimana suara saya terdengar? Ya, terdengar, Bu. Nah, Oke. Il, mungkin bisa dijelaskan atau diceritakan permasalahan yang sering Mbak Agil alami dalam menjalin interaksi dengan teman? Iya Bu, kalau Agil hampir sama sih sama Indang Bu, sering terjadi kesalahpahaman. Oh, berarti sama ya, paling sama ya. Iya Bu. Kemudian Mbak Asri nih, apa sih pengalaman Mbak Asri atau permasalahan yang pernah dialami? hampir sama sih Bu, tapi sama apa? Hampir sama kayak Mbak Indang. Terus sama apa? Terkadang tuh miskomunikasi aja. Mbak Asri, Ya Bu. coba ceritakan dong permasalahan yang sering Mbak Asri alami ketika menjalin interaksi. Jadi permasalahan saya itu hampir sama kayak Mbak Indang. Terus sama terkadang tuh kayak miskomunikasi gitu Bu sama teman. Oh, seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Ya, kemudian kita lanjut dengan akan saya paparkan beberapa materi ya terkait proses interaksi dengan teman sebaya. Bisa dibantu Mbak Asi? Bisa, Bu, sebentar. Oke. Ya, yang pertama terkait dengan pengertian interaksi sosial. Mungkin Mbak Indang bisa dibaca PowerPoint yang dipaparkan? Iya, baik, Bu. Pengertian interaksi sosial. Wila, 1982-71. Interaksi sosial merupakan sekelompok orang yang bekerja sama. Suaranya terdengar tidak, Bu? Terdengar, terdengar. Pengertian interaksi sosial. Wila, 1982-71. Interaksi sosial merupakan sekelompok orang yang bekerja sama dalam mengejar beberapa kepentingan dan tujuan bersama. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua atau lebih manusia, di mana dalam perilaku tersebut saling mempengaruhi, mengubah perilaku individu yang lain atau sebaliknya. Ya, bisa dilanjut Mbak Indang. Iya. Pengertian interaksi teman sebaya. Pengertian interaksi teman sebaya, interaksi sosial dengan teman sebaya adalah proses timbal balik antara individu dengan kelompok sosialnya yang seusia, yang di dalamnya mencakup adanya keterbukaan dalam kelompok, kerjasama dalam kelompok, dan frekuensi hubungan individu dengan kelompok, yang mana interaksi teman sebaya tersebut dapat mengajarkan kepada anak tentang cara bergaul di lingkungan, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Oke. Ya, mungkin yang selanjutnya bisa dibacakan oleh Mbak Daro. Selanjutnya ada bentuk-bentuk interaksi teman sebaya. Menurut John Santrop menjelaskan bahwa bentuk-bentuk hubungan teman sebaya adalah perubahan individual. Perubahan individual ini mempunyai fungsi kebersamaan, dukungan fisik, dukungan ego, perbandingan sosial, keakraban, dan perhatian. Kerumunan atau crowd. Kerumunan merupakan bentuk interaksi teman sebaya yang terbesar. Mereka bertemu karena memuat tujuan yang sama dalam suatu aktivitas. Klik. Jumlah yang lebih kecil melibatkan keakraban yang lebih besar di antara anggota yang lebih kohensif daripada kerumunan.
klik mempunyai ukuran yang lebih besar dan tingkat keakraban yang lebih rendah dari persahabatan. Kemudian mungkin bisa Mbak Akil membacakan. Ya Bu, ada selanjutnya indikator kemampuan interaksi sosial. Adapun aspek kemampuan sosial yaitu sebagai berikut. 1. Mau bekerja sama dengan teman ketika melakukan kegiatan mencakup amatannya yaitu A. Individu mau menolong temannya sedang kesusahan. B. Individu bersedia menawarkan bantuan kepada teman ketika melihat teman sedang kesulitan. C. Individu bersedia mengajak teman bermain dan melakukan pendekatan. D. Individu mau atau bersedia untuk menjadi teman cerita yang baik. E. Individu dalam prosesnya berinteraksi selalu memiliki sopan santun. F. Selalu berusaha menjadi teman yang baik dan setia. Kemudian Mbak Asih. Faktor yang mempengaruhi kemampuan interaksi sosial. Mon and Blair dalam Widya Stuti 2005. Ada beberapa faktor yang cenderung menimbulkan munculnya interaksi teman sebaya pada remaja, yaitu A. Umur, B. Keadaan sekeliling, kepekaan pengaruh dari teman sebaya lebih besar daripada perempuan, C. Kepribadian ekstrovert. Anak-anak yang tergolong ekstrovert lebih cenderung mempunyai konformitas daripada anak introvert, lebih sering mengeksplor lingkungan dengan aktif. D. Jenis kelamin. Kecenderungan laki-laki untuk berinteraksi dengan teman lebih besar daripada anak perempuan. E. Besarnya kelompok. Pengaruh kelompok menjadi makin besar bila besarnya kelompok bertambah. F. Keinginan untuk mempunyai status. Adanya suatu dorongan untuk memiliki status. Kondisi inilah yang menyebabkan terjadinya interaksi di antara teman sebaya. Individu akan menemukan kekuatan dalam mempertahankan dirinya di dalam perebutan tempat dari dunia orang dewasa. Interaksi orang tua. Suasana rumah yang tidak menyenangkan dan adanya tekanan dari orang tua menjadi dorongan individu dalam berinteraksi dengan teman sebayanya. H. Pendidikan. Pendidikan yang tinggi adalah salah satu faktor dalam interaksi teman sebaya, karena orang yang berpendidikan tinggi mempunyai wawasan dan pengetahuan luas yang akan mendukung dalam pergaulannya. Oke. Baik, jadi Ibu jelaskan secara singkat ya. Pengertian interaksi sosial itu, jadi ketika kita menjalin interaksi dengan teman, kemudian adanya feedback atau timbal balik antar individu dalam suatu kelompok sosial yang seusia atau sepantaran. Dalam hal itu terjalin kerjasama yang baik dalam suatu kelompok, adanya feedback atau umpan balik, dan penyampaian informasi yang diinginkan. Nah, ada faktor-faktor nih yang oleh Mbak Asih tadi. Ketika kita menjalin interaksi sosial, lebih dominan dengan yang seusianya sepantaran dengan kita. Misalkan Mbak Asih dengan Mbak Akil dan Mbak Indang, kan usianya nggak terpaut jauh ya, atau mungkin bahkan sama. Kemudian keadaan sekeliling, kepekaan pengaruh dari teman sebaya di mana lingkup sosial pertemanan perempuan itu lebih aktif dan lebih peka daripada pertemanan dalam ranah laki-laki. Keadaannya keinginan untuk membaur dan saling berinteraksi secara berkelompok seperti itu. Kemudian kepribadian ekstrovert yang dimana anak-anak yang memiliki kepribadian ekstrovert itu lebih cenderung mengeksplor dengan aktif. Kemudian besarnya kelompok. Nah, besarnya kelompok ini mempengaruhi kadar intensitas
suatu interaksi kelompok di mana pengaruh kelompok itu semakin banyak anggota, semakin banyak pula atau semakin besar pula feedback atau umpan balik yang kita dapatkan. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan membagi. Halo, apa suara Ibu terdengar? Terdengar, Bu. Apakah suara saya terdengar? Iya, Bu. Terdengar. Terdengar, Bu. Terdengar ya? Oke, kemudian untuk selanjutnya saya akan membagikan, ini ada berapa anggota nih? Ya, mungkin ada yang 2, ada yang 3 ya. Halo, suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Jadi kita bagi anggota menjadi, mohon maaf, kita bagi kelompok menjadi 2, di mana ada yang anggotanya 3, ada yang anggotanya 2. Nah, di dalam kelompok tersebut, silakan kalian diskusikan dengan teman kalian, hal-hal apa sajakah yang dialami selama menjalin interaksi sosial dan upaya apa yang kalian lakukan ketika dihadapkan dengan permasalahan dalam proses menjalin interaksi. Bisa dimengerti? Iya, Bu. Oke, mungkin Bisa, Mbak Asri Bu. bisa dengan Mbak Akil, dengan Mbak Indang, kemudian Mbak Daro dengan Mbak Asi ya. Baik, Bu. Didiskusikan permasalahan apa yang dialami dan bagaimana penyelesaiannya. Baik, Bu. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Asih dan Mbak Daro. Halo, Mbak Halo, Asih. Bu. Iya, Bu. Nah, yang seperti yang tadi Mbak Asih sama Mbak Daro paparkan tuh, permasalahan yang dihadapi dan dialami, kiranya upaya apa yang bisa dilakukan untuk menangani masalah tersebut. Mungkin kalau dari saya ini Bu, mungkin saya harus lebih introspeksi diri lagi. Mungkin apa yang membuat teman-teman di rumah saya itu seperti tidak pernah mengajak saya bermain seperti itu, atau mungkin saya memulai mengajak mereka terlebih dahulu Bu, seperti itu. Oke. Jadi melakukan tahap introspeksi diri dulu ya, introspeksi diri. Kemudian ada baiknya mungkin menjalin komunikasi terlebih dahulu bisa ya Mbak Asi dengan teman di lingkungannya. Mungkin bisa ditanyakan mengapa kok sekarang tidak intens berinteraksi seperti dahulu begitu ya. Dikomunikasikan. Iya Bu. Kemudian dari Mbak Daro. Cek, Mbak Daro. Mungkin sinyalnya susah Bu. Halo Bu. Halo Bu.
Ibunya mana? Ibin. Halo, Ibu. Gimana suara Ibu terdengar nggak? Terdengar, Bu. Mohon maaf tadi ada kendala internet ya. Iya, Bu. Mungkin bisa dimulai dilanjut ya dari Mbak Daro. Ini Mbak Daro malah kemana nih? Mungkin sinyalnya Bu susah. Oke, mungkin bisa dari Mbak Agil nih. Upaya apa yang mungkin bisa Mbak Agil lakukan dalam menangani permasalahan interaksi sosial yang Mbak Agil alami, yang tadi diceritakan Mbak Agil? Iya, Bu. Mungkin lebih meningkatkan komunikasi lagi, Bu. Seperti menanyakan kabar. Itu salah satu hal yang sepele ya, Bu. Tapi kalau apa? Kalau ditingkatkan itu kan jadi bisa akrab gitu loh, Bu. Komunikasinya bisa bagus, kayak gitu. Berarti yang dilakukan itu terkait dengan membangun komunikasi yang efektif dan nyambung gitu ya, sehingga timbul interaksi sosial yang baik, yang hangat. Seperti itu ya. Iya, Bu. Kemudian dari Mbak Asri nih, upaya apa yang Mbak Asri lakukan? Monggo silakan. Mbak Asri, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Diulangin lagi, Bu. Iya, silakan, tadi belum terdengar. Baik, mungkin dengan permasalahan yang saya alami, hal yang dapat saya lakukan itu mungkin sedikit lebih berhati-hati ketika menjalin komunikasi dengan teman. Soalnya kan nggak semua teman itu kan bisa menerima candaan kita ataupun tutur kata kita. Apalagi kalau beda latar budaya. Nah, itu kan bisa jadi pengaruhnya, Bu. Oke, terima kasih Mbak Asri. Yang terakhir mungkin Mbak Indang. Iya, Upaya Bu. apa nih, Mbak Indang? Mungkin dari saya, kita sebagai teman saling memberi umpan yang baik, Bu. Jadi meningkatkan kualitas interaksi yang baik seperti itu. Iya, kita memberi hal yang baik kepada teman kita, maka nanti teman kita juga memberi hal yang baik kepada kita. Oh, jadi Timbal balik melakukan gitu loh. suatu hal yang baik sehingga mendapatkan feedback yang baik pula, seperti itu ya. Iya, Bu. Oke. Ya, yang selanjutnya Ibu akan bagikan angket ya. Ini terkait dengan kemampuan dalam berinteraksi sosial yang akan Ibu kirim mungkin lewat WA group aja ya. Bagaimana? Iya, Bu. Oke, akan Ibu kirim lewat WA group ya. Kemudian untuk selanjutnya adalah terkait dengan kesan dan pesan nih selama mengikuti layanan bimbingan kelompok ini. Apa sih yang kalian dapat dari hasil layanan yang kita lakukan? Mungkin bisa dari Mbak Asih. Iya Bu, gimana Bu? Ya silakan Mbak Asih. Apa Bu? Tadi tidak terdengar Bu, maaf. Kesan dan pesannya Mbak selama mengikuti layanan ini. Apa yang Mbak Asih tangkap dan apa yang Mbak Asih yakini nih? Kesan dan pesannya ya saya menjadi sadar apa yang harus saya lakukan Bu dalam memperbaiki interaksi sosial saya. Oke. Kemudian dari Mbak Akil.
Iya Bu, jadi tahu pentingnya menjaga komunikasi sama teman. Oke. Dari Mbak Asri. Mungkin saya lebih tahu lagi bagaimana cara membangun komunikasi yang baik dengan teman. Oke, terima kasih Mbak Asri. Yang terakhir mungkin bisa Mbak Indang. Ya mungkin dari saya kita lebih menjaga komunikasi yang baik, terus perbuatan yang baik juga untuk teman kita, biar nanti teman kita juga memberi feedback yang sama. Oke, ya terima kasih ya atas waktunya udah berkenan hadir mengikuti layanan bimbingan kelompok pada sore hari ini. Kiranya waktu kita udah di ujung waktu ya. Bagaimana kalau kita akhiri bimbingan ini? Baik, Bu. Ya, Bu. Terima kasih atas waktunya ya. Iya, Bu. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.